Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil tugas kami mengenai rancangan rencana aksi pencegahan korupsi, gerakan anti korupsi digital oleh generasi Z di Fakultas Ilmu Komputer pada era Society 5.0. Tugas ini disusun dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Bapak Anggara SHMH. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Amanda Mahardika Saskia. Lalu ada rekan saya, Syahrul Faiz Ramdhani. Dan juga rekan saya selanjutnya, yaitu Yazid Syafiq Irsyad. Baiklah, tanpa perlu berbasa-basi lagi, kita akan masuk ke latar belakang. Latar belakang, Fakultas Ilmu Komputer memiliki peran strategis dalam membentuk mahasiswa yang tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga berintegritas. Mahasiswa yang mendominasi fakultas ini berasal dari generasi Z tentunya. Generasi digital native yang adaptif, multitasking, dan kritis terhadap isu sosial termasuk korupsi. Namun, ironi terjadi di tengah era digital. Praktik korupsi mikro seperti laporan kegiatan yang dimanipulasi, pengadaan yang tidak transparan, hingga penyalahgunaan jabatan di organisasi mahasiswa masih sering terjadi. Ini berpotensi membentuk sikap permisif terhadap korupsi sejak dini. Padahal, riset menunjukkan bahwa Gen Z memiliki kesadaran tinggi terhadap perubahan sosial serta keberanian menjadi agen transformasi. Disinilah teknologi berperan besar melalui laporan digital yang transparan dan anonim, publikasi laporan berbasis cloud, hingga kampanye media sosial. Integritas bisa dibangun berbasis teknologi, menghadirkan traceability, visibility, dan accountability yang sulit dicapai dengan sistem manual. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, dalam rancangan ini tentunya memiliki tujuan. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu membangun budaya anti korupsi digital yang kuat dan berkelanjutan di lingkungan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Juga memiliki tujuan khusus. Pertama, meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap bentuk dan dampak korupsi mikro. Yang kedua, mengembangkan platform edukasi dan sistem pelaporan anonim atau whistleblowing. Yang ketiga, mendorong transparansi keuangan Ormawa berbasis SOP atau disebut juga standar operasional. Yang keempat, membentuk ekosistem mahasiswa yang aktif menolak dan mencegah korupsi. Lalu dalam rancangan ini juga memiliki uraian rencana aksi. Mulai dari bulan Januari, yaitu pembentukan komunitas integrity Gen Z berbentuk komunitas jumlah anggotanya 10 sampai 15. Kemudian di bulan selanjutnya, Februari dan Maret, kampanye media sosial lewat Reels dan TikTok itu kurang lebih 5 konten, kemudian eh, 1.000 lebih views targetnya. Kemudian di bulan selanjutnya, bulan April, webinar edukatif dengan judul Korupsi Mikro Masalah Sepele. Seperti itu. Kemudian bulan selanjutnya, bulan Mei, peluncuran form pelaporan anonim dan penyusunan standar operasional belanja Ormawa atau organisasi mahasiswa. Kemudian bulan selanjutnya, bulan Juni, semua Ormawa harus mempublikasi laporan keuangan via Google Sheet. Kemudian bulan selanjutnya, bulan Juli, simulasi audit dan studi kasus laporan fiktif. Kemudian bulan selanjutnya, bulan Agustus, lomba poster digital bertema Berani Jujur Itu Keren. Kemudian selanjutnya, bulan September, kampanye integritas dan polling digital. Selanjutnya, bulan Oktober, forum forum refleksi dengan judul Gen Z dan anti korupsi. Kemudian selanjutnya bulan November dan Desember itu publikasi laporan akhir dalam bentuk PDF dan juga video dokumentasi. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai indikator keberhasilan monitoring, akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mas Yazid. Dipersilahkan. Oke, untuk selanjutnya itu ada indikator keberhasilan dan juga monitoring. Yang pertama itu ada angka partisipasi, yaitu diharapkan lebih dari 70% mahasiswa
minimal mengikuti satu kali kegiatan edukasi. Terus yang kedua itu adalah ada pelaporan anonim, di mana ada lebih dari 5 laporan yang valid per tahun ajaran atau per semester. Terus yang ketiga itu ada transparansi keuangan, di mana nantinya diharapkan semua ormawa, yaitu 100% ormawa, mengunggah laporan semesteran. Jadi laporan belanja yang sesuai dengan SOP. Yang selanjutnya itu ada kepatuhan SOP. Selanjutnya itu semua transaksi eh, yang dilakukan oleh ormawa itu sesuai dengan skema belanja. Baik dari di toko yang dipungut pajak atau ber-NPWP dan ataupun UMKM lokal. Terus yang selanjutnya itu ada edukasi digital. Targetnya itu adalah lebih dari 5 konten itu menjangkau lebih dari 1.000 akun dengan engagement yang positif. Terus adanya keberlanjutan komunitas, yaitu lebih dari 80% program kerja komunitas itu bisa terlaksana. Terus yang terakhir itu ada LPG atau laporan pertanggungjawaban itu yang akuntabel, di mana 100% kegiatan menyertakan LPG dan juga bukti transaksi yang sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Oke, untuk selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah ada dampak dan juga keberlanjutan. Jadi yang pertama, mahasiswa diharapkan itu lebih sadar dan peduli terhadap praktik korupsi, terutama yang terjadi dalam lingkup organisasi kampus. Yang selanjutnya itu ada budaya integritas yang terbentuk sejak dini melalui pembiasaan transparansi, pelaporan, dan juga edukasi digital. Yang ketiga ada sistem digitalisasi pelaporan dan transparansi transparansi yang menjadi standar baru dalam tata kelola organisasi mahasiswa. Yang selanjutnya partisipasi aktif meningkat baik dalam edukasi, pelaporan maupun pengawasan internal. Yang selanjutnya komunitas integrity Gen Z ini tetap aktif menjalankan program kerja secara berkala dengan monitoring bulanan maupun laporan semesteran. Yang terakhir itu SOP keuangan Ormawa yang telah disusun akan digunakan secara terus-menerus sebagai acuan pertanggungjawaban dana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke saudari Amanda. Baik, terima kasih untuk Mas Yazid. Eh, Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.